Kamu nggak perlu ceritain aib kamu sebenarnya untuk ngebuang beban emosi kamu. Jadi sebenarnya bebannya bisa dibuang tanpa harus diceritakan detail permasalahannya. Banyak orang yang bilang keterbukaan itu adalah awal dari pemulihan. Betul, tapi nggak perlu juga untuk semuanya dibukain ke semua orang gitu. Nah, kadang saya dulu udah buka ke sini, buka ke sana, buka ke situ, buka ke sono, tapi nggak selesai-selesai juga gitu. Nah, akhirnya saya mempersimpel semuanya bahwa ternyata beban emosi itu tidak perlu semuanya diceritakan. Yang penting kita ngerti strukturnya, gimana untuk ngebuangnya aja. Jadi misalkan contoh ya, ada salah satu klien datang sama saya, dia bilang, "Coach, saya ini dikhianati sama seseorang." "Oh, kenapa emang?" "Ya aku merasa sedih banget karena aku udah bener-bener lakukan yang terbaik buat sama dia. Aku udah kayak tadinya sebenarnya keluarga aku nggak setuju untuk aku barengan sama dia nih, tapi aku udah all in banget, aku kasih semua yang aku milikin buat dia, terus semuanya udah dikasih, dia ninggalin gitu aja. Bener-bener aku sangat kecewa sekali dan aku merasa dikhianati dengan seperti ini." Ya, nah ketika dia ceritain kayak gitu, ya kita udah tahu nih strukturnya. Oh, strukturnya adalah pengkhianatan. Dia benci karena dia ada kerugian yang dia alamin segala macam gitu ya, yang menimbulkan kecewaan mendalam dalam hidupnya dia, yang dia sudah mengorbankan segalanya. Nah, kita baca strukturnya, bukan baca ceritanya. Ya, saya dulu awalnya mikir nih orang apa karena pengkhianatan pasangannya gitu ya, selingkuh gitu ya. Tapi ternyata pas ngobrol-ngobrol lebih dalam, oh dia bahas tentang permasalahan sama rekan bisnis. Jadi mitra bisnisnya itu udah bangun barengan bisnis usahanya, terus habis itu dia kabur. Nah, ini adalah contoh structure. Ketika ngebuang beban emosi, kita bisa lihat strukturnya tanpa harus tahu dia berantem sama siapa, dia dikhianati siapa, dia ngapain, itu nggak penting. Nah, jadi ketika kayak masuk session sama saya akan nanyanya apa yang kamu rasakan. Saya nggak terlalu pusingin tentang apa kejadiannya segala macam kayak gimana, tapi apa yang kamu rasakan mengenai kejadian itu. Nah, itu yang saya proses. Jadi processing structure bukan processing terkait dengan ceritanya, karena cerita filled with cognitive distortion. Ketika kita di hijack sama amigdala kita, semuanya di sini cognitive distortion, informasinya jadi bias banget, salah semuanya, banyak banget yang evidence jadi berantakan. Isinya adalah kemarahan, kesedihan, kita yang paling korban. Coba cari cognitive distortion, silakan cek ya, ada banyak tentang hal ini detailnya. Nah, jadi daripada ngurusin distorsinya, lebih baik fokus ngeberesin beban emosinya. Jadi makanya DOA adalah emotion based approach yang paling detail, paling lengkap, paling structured banget, yang bisa langsung straight to the point. Makanya kalau banyak Anda dengar dari testimoni-testimoni itu, mereka bilang straight to the point. Karena saya memang nggak suka basa-basi, saya nggak suka dengerin curhatnya orang. Keunggulannya justru adalah kadang orang pengen dengerin curhat gitu ya. Kalau saya justru nggak dengerin curhat, makanya saya bisa langsung pinpoint masalah kamu apa. Saya bisa langsung bantu selesaikan, langsung direct ke problematika utamanya. Karena yang pengen diselesaikan sebenarnya, ya kamu kan pengen selesai gitu. Bukannya pengen cerita kamu didengerin. Kalau mau cerita kamu didengerin, jangan cari saya. Ya, sekali lagi, kalau mau dengerin ceritanya jangan cari saya. Tapi kalau mau selesaikan semua problem emosi kamu supaya nggak balik-balik lagi, nggak ganggu kamu lagi, baru kamu cari saya. Karena kalau misalkan cuma dengerin cerita, kamu bisa ke siapa saja. Tapi kalau misalkan kamu mau khusus buat buang emosi kamu, saya bisa bantu kamu dengan sangat efektif. Gitu aja. Ya, semua klien ya datang ke saya, ya mereka ngerasain efektif gitu. Dan saya charge mahal. Kenapa? Ya karena memang keahlian saya gitu. Memang spesifik saya yang bisa handle seperti ini, strukturnya saya punya, di tempat lain nggak ada ya. Jadi makanya kenapa ya berbeda gitu. Kok dicasnya mahal? Apakah ini penipuan? Kamu cek aja testimonialnya. Masa saya nipu sampai segitu banyak orang, saya suruh nipu semua? Nggak mungkin lah ya. Saya nggak segila itu, saya juga nggak sekaya itu buat nge-bribe mereka untuk mempertaruhkan reputasi mereka untuk ngebagus-bagusin saya kalau memang saya tidak bagus. Jadi make sense ya. Nah, jadi dan Anda bisa lihatlah cara saya ngejelasin sama cara apa ya, kalau orang nipu kan ya mungkin dia juga jago sih ngomongnya sih, tapi mungkin kalau saya ngerti benar-benar structure sih, karena saya ngalamin dan saya belajarin, saya sendiri yang punya beban mental, saya sendiri yang belajar ngeberesin, saya banyak handle klien buat diberesin juga. Jadi bukannya karena saya nggak tahu apa-apa, tapi saya sangat ngerti apa yang saya lakukan. Anda boleh tanyakan apa saja, saya sangat paham untuk semua terkait emosi ya. Tapi kalau terkait dengan apa penyebabnya segala macam, nah itu saya nggak mendalami ya, detail-detail istilah-istilah apa, saya mungkin bukan jagonya. Anda bisa cari yang lain lebih jago. Tapi kalau buat menyelesaikan, I'm very expert at this, dan saya sangat bangga sekali dengan apa yang saya lakukan. Boleh bilang saya mungkin, wah narsisistik nih, ya memang ya gimana ya, kalau emang kamu bisa,
Ya masa harus ngaku nggak bisa? Kalau emang kamu bagus, masa harus ngaku-ngaku nggak bagus? Ya untuk humble-humblean nggak juga ya. Menurut saya sih bukan seperti itu. Tapi orang perlu tahu bahwa kamu bisa dan kamu mampu. Menurut saya begitu. Terus ada yang bilang, ah ini banyak kan jualan diri kamu sendiri doang. Ya memang begitu. Karena apa? Kalau beban emosi, dia itu harus diselesaikan secara spesifik structure. Jadi kayak orang operasi. Bukan kayak kalau diceritain aja bisa sembuh, dengar nasihat bisa selesai. Itu benar kalau kamu mau untuk ngeberesin beban emosi yang level-levelnya ringan ya, 5 ke bawah itu masih bisa. Tapi kalau kamu udah yang intensitasnya 5 ke atas, di 7, 8, 9, 10 yang udah nggak bisa diberesin, kamu udah datang kemana-mana, udah belajar sana sini nggak selesai, udah nonton dari semua literasi, apa semua ditontonin, buku dibaca berapa banyak, tapi nggak selesai-selesai, there's something wrong with you. Loh kok saya dibilang wrong sih? Ya iya, kita harus pertama, ya tadi, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Kamu mau mengakui dulu gak bahwa kamu bermasalah nih? Kalau kamu mengakui, kita bisa rapihin, kita bisa beresin, kita bisa mengubah semuanya. Tapi kalau kamu sendiri gak mengakui, ya denial, pura-pura gila, ya gak ada apa-apa sih gitu, ya begini, ya ini gue bukan lagi problem sih, enggak lah, gak problem. Sampai kiamat gak selesai-selesai. Tapi kalau kamu terbuka dan mau coba, mau eksplorasi, siapa tahu bisa beres. Siapa tahu, belum tentu juga sih. Tapi siapa tahu kebantu kayak klien-klien saya yang lain gitu kan. Dan rate saya untuk bisa netralin, ya dalam satu pertemuan itu sangat-sangat kenceng sekali. Banyak orang yang nggak bisa netralin sama sekali, bahkan di pertemuan. Tapi kalau saya, itu yang saya selama ini ya, dalam satu pertemuan netralin, itu yang biasa saya langsung aim dan kejar. Nah jadi saya udah banyak di video-video sebelumnya, Anda tinggal nonton aja. Jadi basically Anda nggak perlu ceritain aib Anda untuk ketemu saya buat saya beresin, tapi saya bisa bantu beresin tanpa Anda perlu ceritain banyak-banyak macam-macam. Saya cuma butuh strukturnya. Kecuali memang parah banget yang benar-benar nggak bisa kita ulik sama-sama, ya dibukalah gitu. Misalkan udah di terakhir banget nih, gue udah nggak bisa bantuin tanpa lu ceritain sama sekali, jadi buka. Ada juga yang pengennya nutup sama sekali, ya jangan juga. Jadi be fleksibel. Datang ke saya siap-siap buat cerita, tapi bukan berarti Anda harus ceritakan semuanya, karena saya juga waktunya sangat terbatas. Jadi saya pengen banget untuk benar-benar diefektifkan dan dimaksimalisasikan. Semoga ini bisa jadi pemahaman Anda yang baru, yang bantu Anda mungkin bisa ngeberesin beban emosi Anda juga di waktu yang berbeda nanti. Atau kalau mau benar-benar clean, datang ke workshop. Karena kalau di workshop saya nggak kepo-kepo ngulik-ngulikin masalah Anda terlalu mendalam, kecuali Anda yang minta. Ya jadi biasanya ya kita akan rilis bareng dan Anda belajar gimana cara buang beban emosi Anda sendiri. Banyak orang yang bilang nggak mungkin untuk bisa dilakukan. Betul, karena dari zaman dulu tidak ada ilmunya, tidak ada yang pernah bisa, tidak ada yang ini belum pernah dilakukan sama sekali. Jadi kalau Anda cari jurnalnya segala macam, nggak akan ada, karena memang nggak ada gitu. Jadi bukannya orang bilang biasanya, oh ini nggak ada jurnalnya yang dilakukan Coach Reo. Emang nggak ada, namanya penemuan yang nggak ada jurnalnya bro, gitu ya. Kalau nanti udah dijurnalin, nih sekarang dukungannya udah banyak ya, daripada konselor, psikolog, dokter, banyak banget gitu yang kasih respons positif ya. Mungkin suatu saat nanti akan di journaling. Tapi daripada nunggu di journaling nanti, wah bisa 5 tahun journaling tuh lama banget tahu ya kan, buat sampai diterima jadi sebuah sistem yang besar. Mendingan Anda coba dulu aja. Ya masa mau bebas aja, mau happy aja, mesti nunggu-nunggu sekian lama kan nggak usah gitu ya. Oke, so ngalor ngidul panjang, masih stay juga, hebat loh Anda. Mungkin Anda benar-benar udah pengen sembuh ya. Semoga nanti suatu saat bisa ketemu ya, happy lagi, biar nggak usah nampungin beban emosi terus menerus, bisa kembali bahagia. Ya, thank you. Nonton dulu ya video-video saya, banyak testimoni, banyak respons positif, banyak apresiasi, banyak. Ya, saya bukan orang yang ngasal-ngasal. Ya kalau nggak jago nggak akan ada yang dokter-dokter mau bilang kamu ini hebat lah apa segala macam gitu. Ya memang orang yang hebat ya gimana dong, masa harus dijelek-jelekin gitu ya. Oke, sip, thank you semuanya, see you again, bye bye.